bergabung. Oke, recording in progress ya, ada suara. Oke, izin di-record ya Bapak dan Ibu sekalian, atau kita sebutnya adalah keluarga Enuma nih. Selamat datang, saya ucapkan selamat siang juga untuk keluarga Enuma yang sudah bergabung dalam acara Literasi Seru edisi Petualangan Siang Hari dengan judulnya Merdeka sebagai Orang Tua dengan tajuknya yaitu adalah Bijak dengan Gadget. Nah, tak kenal maka tak sayang, mungkin saya kenalin diri dulu ya. Ini siapa sih ya yang baju kuning ngoceh-ngoceh siang bolong gitu ya. Nah, nama saya adalah Syahlina, saya adalah salah satu tim dari Sekolah Enuma yang sedang ada di Sekolah Enuma ini di kurang lebihnya baru launching tahun ini nih Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Jadi ini adalah kurang lebihnya sekitar kali ketiga kita membuat sharing session mengenai literasi seru. Nah, nanti saya nggak sendiri, tapi udah tahu dong ya, siapa nanti yang akan jadi narasumber kita pada siang hari ini. Tentunya pasti udah ring a bell ya, kayak, "Wah, ternyata narasumbernya ini adalah idolaku," gitu. Ini adalah, psikolog yang amat sangat, luar biasa tentunya. Ini adalah teman saya juga ya, teman sejak dari dahulu kala waktu saya, ada di elementary school atau di SD gitu ya. Sekarang beliau sukses banget dan benar-benar jadi panutan para orang tua dan tentunya para kaum millennials yang ada sekarang ini gitu ya. Nah, kalau boleh saya infokan bahwa nanti saat literasi seru edisi petualangan siang hari ini berlangsung, Bapak dan Ibu, keluarga Enuma sekalian bisa langsung follow dan tag kita di @sekolahenuma, @saskia, dan @3generasi untuk share nih. Kita ketemu di Instagram, nantinya kita untuk sama-sama sharing mengenai apa sih yang bisa Bapak dan Ibu petik dalam acara di siang hari ini. Jadi bisa saling nanya juga, saling tag juga, dan juga saling kenalan juga nih di sana gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan mengenai tentang bijak dengan gadget, itu boleh langsung open cam dan juga open mic. Kalau nggak bisa open cam nggak apa-apa, open mic boleh, atau bisa di chat aja nih gitu sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk hadir pada siang hari ini. Nah, ini juga masih ada yang connecting audio ya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang untuk datang, mungkin nanti dari Kak Tabita boleh play satu video ya untuk supaya kita sembari menunggu teman-teman yang belum bergabung dalam acara literasi seru pada siang hari ini. Silakan Kak Tabita. English is my second language. As a vlogger, I Selamat datang di Sekolah Enuma Bahasa Indonesia, sebuah aplikasi gratis untuk edukasi yang seru. Kita mau kasih tahu kamu nih, 5 cara mudah untuk menginstal aplikasi Sekolah Enuma Bahasa Indonesia. Pertama, koneksi internet. Karena aplikasi Sekolah Enuma kaya akan konten edukasi, pastikan perangkatmu terhubung dengan Wi-Fi atau internet mengunduh ya. Kedua, cara menginstal. Pilih Play Store di perangkatmu, lalu cari Sekolah Enuma Bahasa Indonesia. Setelah itu, kamu bisa langsung menginstal aplikasinya. Gratis loh. Berhasil! Sekarang kamu sudah bisa membuka aplikasi Sekolah Enuma Bahasa Indonesia. Untuk pengguna perangkat Apple, kamu bisa cari di App Store. Ketiga, membuat profil. Buatlah profil dengan nama kamu. Caranya, tekan mulai. Setujui semua syarat dan ketentuan orang tua, lalu klik OK. Ketik nama kamu. Berhasil! Oh iya, nantinya kamu juga dapat menambah profil loh.
Keempat, membuat akun. Pastikan untuk membuat akun agar kamu bisa melihat progres belajar anak ya. Caranya, pilih buat akun. Masukkan alamat email, lalu buat kata sandi. Selamat, kamu sudah terdaftar. Kelima, unduh pelajaran. Unduh semua pelajaran yang tersedia agar dapat digunakan tanpa koneksi internet. Hore! Pengunduhan sudah selesai. Mari kita mulai. Yeay! Sekarang kamu bisa mulai petualangan digital pemula di Sekolah Enuma Bahasa Indonesia. A. Banyak permainan edukasi, video edukasi, Teh panas. dan buku. Semuanya asik dan seru. Selamat berpetualang. Yuk, subscribe channel YouTube Sekolah Enuma Bahasa Indonesia dan nantikan video-video seru lainnya. Terima kasih Kakak Tabita. Nah, itu dia adalah pemaparan dari Sekolah Enuma Bahasa Indonesia yang teman-teman di sini, keluarga Enuma di sini bisa unduh ya di Play Store maupun App Store. Itu gratis tanpa iklan. Wah, ini akan seru banget deh. Nanti akan dijelasin juga sama perwakilan dari tim Sekolah Enuma mengenai apa sih nih ya Sekolah Enuma Bahasa Indonesia gitu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada yang baru bergabung. Jadi, terima kasih sudah hadir pada acara literasi seru edisi petualangan siang hari dengan judul Merdeka sebagai Orang Tua. Karena nih temanya, vibe-nya tuh masih kemerdekaan ya, 17 Agustusan gitu ya. Jadi, setelah kita 2 tahun pandemi, akhirnya kita bisa upacara lagi nih ya di bulan Agustus tanggal 17 kemarin. Kita bisa upacara lagi, terus anak-anak juga bisa lomba lagi di kompleknya, di sekolahnya gitu ya. Jadi pasti seneng banget. Nah, tapi pertanyaannya adalah kita sebagai orang tua udah merdeka belum? Nah, itu yang akan kita bahas sama-sama sama narasumber kita, Ibu Saskia Aulia Prima nanti gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih kepada keluarga Enuma yang ada di sini. Kira-kira di sini sudah pasti udah jadi orang tua gitu ya rata-rata ya. Kira-kira usia anak-anaknya nih umur berapa nih kalau saya boleh tahu, boleh tulis aja di kolom chat. Oh, usia anakku 4 tahun gitu, usia anakku 5 tahun. Nah, aku boleh tahu dong ya kayak usia anak-anak dari keluarga Enuma nih umurnya berapa? Dan kira-kira suka nggak sih sama yang namanya main gadget gitu ya, atau main game deh paling nggak di gadgetnya gitu ya. Kalau misalkan boleh di-share, itu boleh banget di kolom chat. Karena kenapa? Supaya kita tuh makin lebih dekat dan makin tahu gitu ya, oh ternyata anak saya umur segini sebenarnya screen time-nya harus berapa lama sih? Oh anak saya umur segini sebenarnya screen time itu diperlukan nggak ya? Gitu. Jadi kira-kira kalau misalkan keluarga Enuma di sini nih kayak di umur-umur sekarang-sekarang ini anaknya itu pengennya tuh seperti apa sih cara belajarnya, dan pengennya tuh anaknya tuh menjadi seperti apa gitu. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang kita perlu sama-sama selaraskan, satu visi dan satu misi nggak nih antara orang tua dan anak. Nanti kita tanya ya sama narasumber kita pada siang hari ini. Nah, mungkin bisa next slide. Mungkin ya kalau bisa dibilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, ini Sekolah Enuma Bahasa Indonesia nih apa sebenarnya? Sekolah Enuma nih siapa sih? Sekolah kah? Atau yayasan kah? Atau mungkin aplikasi, tapi aplikasi bisa diunduh terus nanti bayar dong di tengah-tengah kalau mau naik level gitu. Nah, ini langsung dijelasin sama perwakilan dari Sekolah Enuma Indonesia, yaitu adalah Kak Tabita. Kak Tabita, silahkan. Halo, terima kasih Bunda Syah. Saya ini tadi sedikit apa namanya antara bingung ini mau memanggil kakak di sini soalnya terkenal banget Bapak dan Ibu. Apa namanya? Kakak ini punya nama panggungnya banyak. Apa namanya? Saya manggilnya Mbak Syah aja ya. Nah, terima kasih Mbak Syalina. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Syalina, dari apa sih sebenarnya Sekolah Enuma? Sekolah Enuma itu merupakan aplikasi belajar literasi ramah anak seperti itu. Siapa yang buat gitu ya? Yang buat Enuma
Kami ada di Indonesia, kantornya Enuma Indonesia berkantor pusat di Berkeley, di Amerika Serikat. Kami punya misi agar semua anak bisa belajar secara mandiri. Bagaimana mandiri jadi yang serius banget disiplin? Tidak, tapi dia juga enjoy, jadi senang juga pas main. Nah, tag kita, kampanye literasi kita di Indonesia adalah hashtagnya petualangan digital pemula. Jadi benar-benar aplikasinya ramah anak. Bahkan kami pernah menemukan, jadi membandingkan menggunakan aplikasi ini orang tua yang menggunakan dan anak yang menggunakan. Nah, saat yang menggunakan anak-anak gitu ya, walaupun dia baru gitu, dalam waktu kurang dari 2 menit anak-anak sekarang mungkin karena udah digital native ya, langsung bisa sebegitu ramah anaknya kami menciptakan aplikasi-aplikasi belajar untuk anak-anak di Indonesia. Nah, kalau orang tua mungkin memakan waktu lebih ya dari 2 menit, walaupun ada juga yang cepat. Nah, jadi kembali lagi, selamat datang Bapak dan Ibu di acara, kita bilangnya sesi bincang, sesi bincang, jadi nggak serius-serius banget ya. Tadinya mau bilang webinar, saya juga kebiasaannya bilangnya webinar gitu ya. Tapi karena siang-siang, habis makan siang, mungkin juga ada yang masih di jam kerja, lagi ambil jam makan siang gitu ya, untuk belajar bersama kami. Kami sangat-sangat apresiasi dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya berpetualang di siang hari. Sekali lagi dari tim sekolah Enuma, kami ingin bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan juga semua kita menyebutnya keluarga Enuma ya Mbak ya, siapapun yang mendukung literasi anak itu, kita bisa menciptakan petualangan digital pemula untuk anak-anak di Indonesia. Nah, tidak hanya itu, kita juga mau belajar yang lain ya, karena kan ada juga pelajaran yang anak-anak atau orang tua juga butuhkan ya selain literasi. Nah, hari ini kita juga akan belajar dengan Mbak Saski, pasti ilmunya sangat-sangat kaya selama siang hari ini. Saya juga udah menyiapkan, saya ingin tahu gitu ya, gimana caranya ya, karena pertanyaannya adalah kalau tentang aplikasi gitu ya, biasanya pertanyaannya itu yang lagi beken, apakah kalau anak pakai gadget, nanti tiba-tiba bisa nggak jadi, jangan-jangan dia nanti jadi nakal, tanda kutip gitu ya, biasanya gitu kalau saya ke sekolahan, terus ketemu komite-komite sekolah gitu ya, biasanya Bapak Ibu guru ataupun orang tua di komite sekolah itu kekhawatirannya seperti itu. Nah, saya juga mau belajar siang hari ini, Bapak dan Ibu sekali lagi terima kasih untuk menyempatkan waktunya. Saya kembalikan lagi waktu dan tempatnya untuk Mbak Syah. Terima kasih Kak Tabita. Wah, ini adalah sambutan ya, bisa dibilang ya, tentang sekolah Enuma dari Kak Tabita. Thank you Kak Tabita. Nah, jadi Bapak dan Ibu keluarga Enuma di sini boleh nanti kalau misalkan mau bertanya mengenai sekolah Enuma aplikasinya seperti apa, boleh langsung ke DM Instagram kami di @sekolahenuma. Jadi nanti kita akan bertegur sapa di DM Instagram di sana atau di kolom komentarnya juga boleh ya kalau mau nanya sesuatu seperti itu. Nah, tadi udah sempat nanya nih ya mengenai anaknya umur berapa, suka main gadget enggak? Nah, ini ada yang bilang nih dari 11 Hanum Bugis ya, ini umur 7 tahun dan 4,5 tahun. Wah, anaknya 2 nih ya, suka dong sama gadget. Ini kalau nggak salah adalah Hanum itu adalah anak dari Isantia ya, bener ya kalau saya nggak salah ya. Nah, ini umur 7 tahun dan umur 4,5 tahun. Nah, ini juga Ibu Rina bilang 4 tahun, seumur sama Sagadul. Nah, Sagadul ini anaknya Mbak Saski, dipanggilnya Saga gitu ya. Dan suka banget ternyata main gadget. Oke, sama berarti sama anakku juga suka banget nih main gadget. Ada juga Ibu Ane yang bilang anaknya umur 8 tahun sangat suka main gadget. Nah, ini umur-umur yang bisa dibilang umur-umur TK, SD nih ya, awal-awal gitu ya, sama kayak anak saya juga yang pertama mau 6 tahun, yang kedua mau 4 tahun. Jadi suka juga main gadget gitu. Nah, kita nanti sama-sama belajar nih Bapak dan Ibu keluarga Enuma sekalian mengenai sebenarnya anak main gadget tuh apa sih ya yang bagusnya, atau mungkin ada sesuatu yang harus kita perhatikan juga gitu ya. Bahkan ada yang nanya nih, Syahlina sebenarnya bener nggak sih game itu, main game atau kayak ya mainan di gadget itu sebenarnya bantu proses pembelajaran anak sih, pembelajaran anak nggak sih gitu ya. Kenapa sih hal tersebut tuh bisa terjadi gitu. Kadang tuh ada yang pikir, oh iya main game itu kan bisa buat
anak-anak tuh mikir gitu. Tapi sebenarnya, ada yang khawatir juga ya, anak-anak tuh bakal kecanduan nggak sih? Nah coba nih, bener nggak Bapak dan Ibu sekalian? Kayak ada yang mikir kalau udah jangan banyak-banyak main gadgetnya, nanti bisa kecanduan loh, nanti dampaknya ke depannya malah lebih parah loh. Nah, coba di sini aku pengen tahu ada nggak yang pernah mikir atau mungkin yang bilang gitu ya seperti hal-hal seperti itu. Atau mungkin sempat kepikiran bahwa sebetulnya kayak konten-konten apa gitu yang harus kita sajikan di gadget kita untuk bantu tumbuh kembangnya dia gitu. Bener nggak sih kalau misalkan ternyata kita harus milah-milih nih konten yang tepat untuk si anak agar si anak tuh tumbuh kembangnya itu sesuai dengan usianya. Mungkin ada juga yang mikir juga kita nih sebagai orang tua, sebagai bapak dan ibu ya karena berdua gitu ya membesarkan anak, itu gimana ya, kita mesti ngelakuin apa ya untuk anak kita supaya penggunaan gadgetnya ini tetap sehat dan cukup bermanfaat untuk anak-anak kita di kemudian hari. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar sering datang ke kami gitu ya, sering datang ke saya juga sebagai seorang ibu gitu ya. Itu anak-anak kamu kalau main gadget emang aman, Syahlina? Emang itu nggak berpengaruh tuh ke depannya seperti apa? Nah, mungkin setelah itu bisa di-play Kak Tabita gitu ya, karena memang hal ini tuh butuh yang namanya apa ya? Sebuah riset juga dan sebuah fenomena ini tuh hanya expert yang bisa ngejelasin gitu ya. Nah, disitulah kami mengundang salah satu expert di dunia parenting yang mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah ring a bell ya mengenai satu sosok yang amat sangat hebat ini. Ini adalah narasumber kita, Ibu Saskia Aulia Prima PSI psikolog, dan Saski ini adalah ibu dari satu orang putra dan merupakan co-founder dari 3 generasi yang memiliki Instagram 148 ribu followers dan TikTok-nya juga udah banyak banget nih dari 3 generasi. Dan saat ini Saskia Aulia Prima ini adalah psikolog klinis anak dan remaja dan lulusan Magister Profesi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kebayang ya, maksudnya sudah asam garam kehidupan kuliah tuh udah bener-bener mateng banget gitu ya. Dan ini beliau ini adalah tim penulis bestseller books. Kalau Bapak dan Ibu di sini itu pernah lihat buku Anti Panik di beberapa bookstore yang ada di Indonesia gitu, misalnya di Jakarta atau di luar kota gitu ya. Ini adalah salah satu penulisnya gitu. Saya juga sempat kaget pas saya beli nih karena dulu beli tuh Anti Panik Mengasuh Bayi 0 sampai 3 tahun ya. Itu pas lihat, lah Saski yang buat, ya ampun aku bangga gitu. Kayak langsung waduh ini bener-bener sosok yang amat sangat luar biasa sampai nulis buku. Dan juga Saski ini adalah narasumber di berbagai events dan media dan memiliki Instagram dengan 67K followers. Nah, tanpa berlama-lama mari kita panggil dulu. Halo Saski. Halo Mbak Syahlina ya hari ini nama panggungnya. Dan halo para parent sekalian. Halo, ada nama panggungnya. Halo Mbak Saski, apa kabar? Gimana juga nih ya? Sehat nih alhamdulillah. Mbak Dede, Mbak Syahlina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kayaknya di siang bolong enaknya tidur gitu ya, apalagi di AC gitu ya, kayak pengennya tuh tidur aja gitu. Tapi alhamdulillah nih Sasya di semua Bapak dan Ibu di sini yang hadir itu sama-sama mau belajar dan pengen tahu sebenarnya apalagi dengan gadget ya. Kita tuh 2 tahun pandemi tuh kan di rumah terus ya Sas ya. Yang ujung-ujungnya UUG gitu, ujung-ujungnya gadget. Yang keluar lagi lah handphone, iPad lah keluar lagi gitu ya. Jadi membuat kita tuh para orang tua tuh khawatir dengan, nih gue bener nggak ya ngasih gadget ke anak, kok 1 jam tuh kelamaan nggak ya, atau 20 menit tuh kebentaran nggak ya gitu. Nah, itu banyak banget seliweran yang di kanan kiri aku, jujur aja. Karena ini membuat kekhawatiran para orang tua tuh, wah apakah ini sesuatu hal yang benar atau gadget itu sebenarnya gimana sih peran terhadap istilahnya parenting zaman sekarang gitu loh. Sas, monggo boleh dielaborasi.
Iya, mungkin, aku mau menyapa dulu para bunda dan Boleh. ayah kali ya di sini sekalian, dan ternyata ada teman SD kita lagi juga nih kayaknya ya, Mbak Iya, Syahlina, ada Bu Isantia gitu. Jadi, ini menarik mungkin betul. nanti kalau para parents sekalian ngelihat, aku sama Mbak Syahlina nih ngobrolnya agak ketawa-ketawa karena kita bener-bener udah lama banget nggak ketemu dan kita kenal udah lama banget gitu. Jadi hopefully sama teman-teman Benar. semua yang di sini juga bisa cair gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang mau dikomentarin silahkan banget di kolom komentar gitu. Jadi buat yang belum kenal aku, namaku Saski, silahkan dipanggil Saski aja, sama-sama full time-nya jadi ibu soalnya nggak bisa cuti ya Mbak Syahlina gitu, sisanya jadi psikolog gitu. Jadi, kali ini mungkin, tadi Mbak Dede udah bilang ya bahwa Mbak Syahlina udah bilang kayak, gadget ini tuh, banyak yang sebenarnya dalam hati pro karena memang memudahkan, tapi banyak juga yang deg-degan, ini sebenarnya berbahaya nggak ya buat, pertumbuh kembangan anak-anak kita. Nanti mungkin aku dan Mbak Syahlina akan bahas brief, tapi silahkan banget kalau misalnya ada yang kepikiran nanya langsung ditanyain aja, nanti kita ikut lead-nya Mbak, Syahlina seperti apa. Next Boleh. slide-nya boleh minta tolong? Nah, jadi tadi kalau ditanya gitu ya, sebenarnya sih, kalau ditanya gadget itu manfaatnya apa, sebenarnya semua hal itu, selalu ada manfaat baiknya, tapi ada dampaknya juga selalu ya. Jadi dulu sebelum ada gadget, sekarang kan semua orang dibilangin suruh baca buku. Aku lupa di Betul. tahun berapa gitu ya, waktu buku tuh, buku print, buku cetak itu pertama kali ditemukan, itu tuh Mhm. sempat dibilang kalau buku itu tuh ini sejarah dunia sih, buku itu barang setan gitu Mbak Shalina. Kenapa? Karena Mmm. ketika ada buku, orang tuh ngeliatin buku terus gitu. Gitu, jadi Oh, orang tuh kayak nggak ngobrol dan lain sebagainya, sebenarnya ah, fenomenanya sama kan. Dan mhm mhm. kemudian, sekarang, di zaman sekarang ketika ada sesuatu yang baru ditemukan sebenarnya, berkembangnya sangat cepat, jadinya Mhm. juga kayak gitu. Jadi sebenarnya semua tool, semua alat belajar bisa jadi bagus, bisa jadi, nggak bagus, tergantung seberapa sih kita menggunakannya dan seperti apa gitu. Lagi-lagi yang berlebihan dan berkekurangan tuh, ya nggak seoke itu juga gitu. Nah kalau kita ngomongin, di gadget itu kan sebenarnya banyak ya gitu, kita bisa Mhm. ngelihat ada misalnya video, terus ada misalnya ada sekarang e-book gitu ya, kalau di Enuma Mhm. kemarin aku main kayaknya ada semua ya, ada games juga gitu. Nah ini juga, berbagai penelitian itu tuh, cukup ku cari juga karena anakku masih balita kan, jadi aku, waktu itu juga nyari, ini tuh yang bagus gimana. Mmm. Beberapa pendapat menyatakan kalau misalnya kita memberikan anak, tayangan atau konten yang sifatnya lebih pasif, misalnya kayak cuman ditonton aja gitu, bukan berarti salah ya, itu manfaatnya tidak sebanyak ketika anak juga bisa ikut berinteraksi bermain di dalamnya. That's why beberapa peneliti psikologi juga bilang game ini sebenarnya alat bantu belajar yang baik juga, kalau kita tahu cara menggunakannya kayak gimana. Karena beberapa game-game yang edukatif pun biasanya disusun oleh orang-orang yang mengerti edukasi, psikologi, dan juga perkembangan anak gitu ya. Jadi, ada game yang memang khusus gitu dibuat untuk purpose edukatif gitu, dan ada ya memang untuk, purpose fun doang yang sebenarnya juga kalau dilihat-lihat ternyata banyak juga nih yang anak pelajari gitu. Kayak beberapa game gitu bahkan, dilihat, bisa lebih membantu anak supaya analisisnya, berpikir strategisnya itu juga jalan gitu. Dan, yang menarik kayaknya waktu itu, jadi zaman sekarang ini kan kalau kita ngelihat nih, Mbak Syahlina, ini kan aku suka cerita ya orangnya. Jadi, Mhm. eee, Mhm. masa sekarang dan masa depan itu kan kayak sesuatu yang nggak bisa kita predik kan, apalagi zaman sekarang yang setiap 2 minggu sekali mungkin ada perubahan, karena perubahan Bener. teknologi, mungkin juga perubahan industri dan lain sebagainya. Waktu itu kayaknya sebelum tahun 2020 agak lama ada penelitian semacam eksperimen gitu. Jadi teman-teman yang gamer dan non gamer itu dikasih sebuah case-nya untuk prediksi gitu. Yang waktu itu dikasih tuh prediksi tentang, pandemic outbreak gitu. Dan ternyata yang bisa meramal dengan lebih akurat gitu ya, seperti kondisi kita sekarang, itu adalah teman-teman yang, lebih sering bermain game gitu. Jadi ternyata untuk skill prediksi pun, sebenarnya cukup baik. Nah skill prediksi ini sebenarnya kalau di kita tuh ya manfaatnya kalau mau ngebuat visi, kalau mau ngebuat misalnya kerja dan lain sebagainya itu kan kita butuh ya, menganggap ini industrinya sebenarnya bisa oke nggak sih buat nanti, ini chance-nya kita kayak gimana gitu. Ternyata si game itu juga bisa membantu di area itu di, kondisi yang lumayan gunjang-ganjing ini gitu. Nah, terus ini aku sampai nggak cerita slide-ku. Kenapa sih game bisa menjadi alat bantu belajar anak gitu. Jadi memang yang Iya. pertama karena
stimulasi yang dikasih sama game itu multisensori dengan sendirinya. Jadi kalau game zaman sekarang kan udah ada yang audionya, pasti ada visual, ada juga ya kadang-kadang anakku juga main yang diberkati ditambah tools-tools lain yang dia bisa Ya. juga langsung secara motorik sedikit ya berpartisipasi di situ gitu. Kemudian ya interaktif itu, ada feedback ketika anaknya misalnya salah atau anaknya misalnya melakukan sesuatu yang benar, terus ada respons gitu kan. Apa sih responsnya? Karena kan itu memang bagian dari gamification-nya gitu ya. Kemudian banyak anak mendapat juga lebih mudah mendapatkan sense of achievement gitu. Ya. Jadi kayak ngerasa, kayak kalau di Enuma kan ini ya, kita naik level atau kita dapat star atau dapat apa gitu. Yang memang sampai umur 8 biasanya hal-hal kayak gitu tuh masih dimaknai dengan nyaman oleh anak-anak yang lebih muda. Nah, kalau anak-anak yang lebih besar itu mungkin tipe achievement-nya berbeda ya, karena game-nya juga berbeda gitu. Dan ini memudahkan anak untuk belajar secara mandiri. Buat aku ini kejadian banget gitu. Jadi kemarin habis cerita sama Mbak Syah gitu, waktu pas Heeh. tahun 2020 itu kan baru mulai anakku ya, Sagadul itu kayak baru mulai sekolah. Terus kayak aku nyari preschool sampai kayak 15-20-an yang online, yang mana sih yang bisa mengakomodir anakku yang gedumberangan ini untuk stay duduk gitu loh, untuk belajar Aduh, sesuatu gitu. Ya banget Allah. PR semua orang tua ya, Sas ya, Iya, kayak ya aduh. bener. Aku aman-aman aja dia dengerin gurunya through Zoom gitu ya misalnya, atau kayak ya kadang ngerjain worksheet apa, tapi kayak kebetulan tipe anakku dia harus eksperimen banget gitu, atau dia harus ngerjain sesuatu di situ gitu. Nah, akhirnya kayak oke lah, jadi hunting lah game-game apa yang mungkin juga bisa membantu gitu kan. Karena memang ketika itu gaming somehow instruksinya kok dia lebih cepat masuknya, kayak udah gampang gitu. Biasanya ada contohnya juga ya, dia udah tahu. Jadi aku tambahin juga di bagian itu. Dan ini yang tadi aku bilang kayak membantu anak mengembangkan beberapa keterampilan berpikir. Ada yang dari analitis, strategis, penguasaan bahasa. Kan sering banget ya kayak ibu-ibu tuh kalau misalnya aku bikin konten gadget, tapi Mbak anak aku main gadget jadi pinter bahasa Inggrisnya, bahasa ininya. Ya mungkin memang jadi bukan gadgetnya yang salah gitu. Kayak gadget is one of the tools yang bisa kita pakai, tapi jangan lupa yang lain juga gitu. Dan memang di pengenalan bahasa dan di pengenalan di berpikir analitis, strategis segala macam itu memang bisa masuk gitu. Kayak kita ibu-ibu nonton drakor ya, Dek, tahu-tahu kalau kayak opanya ngomong kita juga ngerti kan dia ngomong apa gitu ya. Kayak Karena kebanyakan. cincang-cincung gitu ya, tapi kita nggak, oh ya oke araso gitu kan. Araso, iya benar. Bener bener Gitu, bener. Mbak Syahlina. Jadi ini Oke. beberapa, ini ya segelintir lah yang secara riset tuh kenapa sih ini bisa jadi alat bantu belajar anak gitu, nggak cuman buat leisure times-nya doang gitu. Oke. Jadi emang benar-benar ini suaraku kedengeran? Kedengeran? Kedengeran, oke aman ya. Iya jadi memang banyak banget tuh ya Sas ya, mengenai kayak orang tuh berpikir kalau ini game tuh sebenarnya bisa apa enggak sih jadi alat bantu untuk belajar anak gitu ya. Kadang tuh masih suka kebingungan emang fungsinya tuh apa aja gitu. Tadi udah dijelasin juga sama Saski ya kalau 5 poin ini tuh benar-benar ya bisa memang tergantung dari gimana caranya kita memberikan pengarahan juga gitu sebagai orang tua untuk anak-anak kita gitu ya. Nah, mungkin another question lagi itu adalah sebenarnya pengaruh gadget pada tumbuh kembangnya anak tuh pasti ada gitu ya Sas ya kayak pengaruh gadget itu pasti untuk tumbuh kembang anak tuh mungkin boleh dijelasin juga nggak Sas kepada keluarga Enuma di sini. Sebenarnya ngaruhnya tuh gimana sih sama tumbuh kembang anak gitu? Boleh. Sambil ganti slide, aku sambil cerita juga gitu ya. Jadi memang kan, yang namanya gadget ini mungkin beberapa teman-teman sesama Bunda di sini, udah pernah ada yang familiar dengan misalnya, oke baru bisa diberikan nih gadget sebaiknya umur 2 tahun, kalau 18 bulan ke bawah itu video call dan lain sebagainya. Terus kayak misalnya aturan-aturan waktu nih ya, kayak umur 2 sampai umur 3, ya kurang lebih di 30 menit lah maksimal sehari, umur 3 sampai 5 kalau bisa 1 jam, sampai 8 tahun kalau bisa 2 jam. Itu mungkin perlu dijelasin kenapa akhirnya ada kebijakan seperti itu. Ditambah dengan sebenarnya selama pandemi ini
ini terjadi, ternyata memang anak-anak yang lahir setelah tahun 2020, berarti pada saat pandemi itu terjadi, itu mengalami kemunduran perkembangan dibandingin tahun-tahun sebelumnya gitu. Ini asumsinya banyak gitu ya, Kak. Salah satunya mungkin adalah pemberian gadget terlalu dini. Nah, kenapa kita nggak saranin gitu misalnya? Karena memang yang namanya manusia itu misalnya punya fokus, konsentrasi, dan lain sebagainya itu tuh memang diberikan, tapi itu harus dilatih gitu. Jadi kalau kita ingat dulu zaman aku SD ya gitu, kalau ingat ya Mbak Syahlina, dulu kan zaman kita SD tuh buku yang keluar ketahuan deh tua banget tuh Harry Potter pertama ya gitu kan. Nah itu setiap Iya banget. benar kan, setiap ada Harry Potter setebal apapun kayaknya seminggu kita kelar nggak sih gitu. Itu kayak seminggu tuh udah lama Betul. banget gitu. Nah sekarang coba deh baca buku tebel gitu lagi, kayaknya 3 bulan nggak habis-habis gitu. Jadi Nggak emang bisa. apa sih attention span kita atau rentang konsentrasi kita juga dengan adanya hal-hal yang kita terlalu banyak konsumsi digitalnya ini memang berkurang gitu. Nah, buat anak-anak ini jadi berbahaya kalau diberikan terlalu dini karena itu konsentrasinya nggak terlatih. Sementara mereka butuh konsentrasi perlahan tuh dilatih dulu dengan kegiatan atau bukan device ya, tapi hal-hal yang langsung nih mereka bisa utak-utik gitu. Karena memang pergantian scene dari satu adegan televisi atau konten video yang edukatif itu katanya dari satu scene ke scene lain tuh sekitar 4 sampai 8 detik. Sementara kalau anak baca buku itu bisa satu halaman ke halaman lain sampai 30 detik. Itu kalau anak di bawah 1 tahun ya, katanya bisa kayak gitu. Jadi kan kebayang jauh ya gapnya untuk dia melatih itu. That's Jauh, why jauh. jauh. That's why oke kalau gitu ditahan aja dulu sampai 18 bulan ya kecuali LDM terus sama eyang yang nggak mungkin ya gitu. Kita pasti ada video call. Nah, video call boleh kenapa? Karena memang kayak aku sama Mbak Syahlina sekarang dan teman-teman sekalian kalau ngomong langsung bisa direspon. Intinya tuh ada apa ya interaksi langsungnya itu gitu. Nah, setelah 2 tahun ke sana ditambahin waktunya gitu itu sesuai umurnya ya supaya tetap masih maintain hal-hal lain. Jadi memang kalau kita ngomongin anak usia dini sekarang tuh dipanjangin sampai 8 tahun. Memang gadget betul bisa membuat anak jadi malas belajar gitu karena kesannya tuh jadi main gadget terus. Tapi memang gadget itu alat bantu yang mudah untuk membuat anak termotivasi mempelajari suatu hal gitu ya. Mungkin kalau anak aku tuh kayaknya kalau ngedengerin miss-nya cerita banget gitu ya panjang lebar sama dia nonton nonton acara-acara yang edukatif gitu dia suka, itu dia mungkin lebih senang ke situ gitu. Jadi kayak karena mungkin contohnya bisa langsung pakai gambar apa-apa gitu kan. Nah terus anak-anak yang udah lebih gede-gede juga gitu biasanya kayak kalau zaman kita mah dulu buku cetak ya Mbak Sherina, kalau sekarang mereka tinggal browsing udah dapet tuh segala-gala gitu. LKS ya zaman dulu ya. Iya, zaman sekarang kan lebih interaktif ya gitu. Terus juga betul bisa jadi distraksi memang lagi belajar terus mungkin jadi kepingin lihat gadget lagi, tapi juga itu jadi alat atau sumber mencari mendapatkan informasi sesuai kebutuhan anak. Terus bisa membuat anak melupakan kewajibannya dia. Jadi nggak mandi, nggak tidur dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ngeset dari awal cara pendisiplinannya sehat seperti apa, itu membantu anak belajar disiplin. Mungkin gini, sebagai contoh anak aku umur 4 tahun. Dari awal itu emang dilatih dia pakai alarm gitu ya. Jadi dia belum tahu angka kan, belum tahu jam lah gitu. Sekali dia main tuh 15 menit, tapi sehari tuh maksimal 1 jam. Jadi aku bagi 4 kali sesi gitu. Nah itu kalau alarmnya udah bunyi, dia akan otomatis matiin sendiri, terus dia main yang lain lagi. Tapi itu dengan perjuangan yang sangat panjang, bisa sampai di titik itu ya. Itu nggak, oh anak aku kan psikolog bisa, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Itu ada caranya nanti kita betul. Dulu nih gitu. Nanti kita akan bahas. Iya. Nah, terus itu tadi mengganggu perkembangan anak gitu ya, misalnya secara konsentrasi, kadang juga bahasa dan menjadi speech delay dan lain sebagainya, tapi juga bisa jadi salah satu alat untuk membantu stimulasi perkembangan anak. Bedanya yang kiri dan yang kanan ini sebenarnya lebih karena bagaimana cara kita menggunakannya dan seberapa lama. Terus misalnya biasanya ada parents yang suka nanya, terus tahapan mengganggunya dalam bermain gadget tuh kayak apa sih yang perlu misalnya ini kayaknya anaknya udah butuh konsultasi atau dirasa berbahaya gitu. Jadi kalau itu ketika misalnya ayah dan bunda notice gitu ya mengobservasi bahwa misalnya satu anak itu jadi melalaikan semua hal yang harus dia lakukan. Jadi maksudnya kayak
basic-basicnya, makan, tidur, mandi, terus misalnya yang udah sekolah ngerjain tugas-tugasnya. Kalau semuanya drop, itu ada sesuatu yang salah. Terus mood-nya jadi berantakan, terus-menerus setiap hari gitu. Dan kepikiran terus sampai kalau nggak dikasih tuh kayaknya jadi kita bahasanya sekarang yang udah lebih sering terdengar tuh tantrum banget gitu ya. Jadi sering marah-marah banget gitu. Dan membuat anaknya nggak mau berkegiatan sosial sama sekali gitu. Nah, ini biasanya memang ada hal-hal yang jadi masalah. Mungkin sebetulnya bukan salah gadgetnya gitu, tapi ada beberapa kebutuhan anak yang dia penuhi totally hanya dari gadget dan cara penggunaannya kurang sehat sehingga terjadilah hal-hal tadi. Nah, kalau misalnya anak dari atau misalnya kenalan dari ayah dan bunda ada yang mengalami 4 hal tadi gitu ya, lebih baik cepat-cepat dikonsultasikan supaya kita tahu sumber mana nih yang sebenarnya bermasalah gitu. Dan ini kalau untuk anak lebih kecil adalah skill-skill dasarnya terutama sosial dan emosi itu nggak bertambah sesuai milestone-nya dia atau malah berkurang gitu. Jadi mundur. Nah, itu juga berbahaya. Kalau di atas 5 tahun kan lebih yang 4 tadi gitu. Jadi itu sih kira-kira Mbak Syahlina. Jadi ya gamenya sebenarnya ada di gimana sih kita supaya menyiasati sesuatu yang dibuat ada manfaatnya tetap bermanfaat gitu ya, nggak berdampak negatif gitu. Wah, ini kayak catatan langsung semua nih ya, tadi berusaha aku catet nih ya, gitu karena kayak bener-bener relate banget ya Saskia, karena memang pengaruh gadget sama tumbuh kembang anak itu balik lagi ke orang tua masing-masing. Kalau bisa aku ambil tarik benang merahnya ya, kayak gimana cara kita aja nih untuk supaya bukan salah gadgetnya, tapi gimana cara kita untuk bisa mengakomodir gadget tersebut jadi bisa jadi motivasi, bisa jadi untuk mendapatkan informasi, bisa bantu anak buat disiplin, kayak yang tadi Mbak Saskia pernah elaborate ya yang tadi barusan gitu, kalau ternyata Saga tuh dalam satu hari let's say 1 jam dibagi 4 kali 15 misalkan, dan itu pakai alarm. Itu bener juga sih, itu bener-bener cara yang amat lumayan juga aku pegang gitu ya, karena kalau nggak dialarmin belum tahu jam, 15 menit tapi kayak Nggak jarum panjang bakalan. iya, kayak belum paham nih, mohon maaf gitu ya. Jadi mendingan ya kita pakein alarm aja, once dia itu udah berdering langsung, ya udah deh, oke sekarang waktunya adalah makan, waktunya adalah mandi. Karena betul itu tadi ya, kalau misalkan memang udah lupa sama kewajiban-kewajibannya, justru itu perlu di-refresh kembali ya kita sebagai orang tua gitu. Kalau misalkan yang tadi bisa dibilang kekhawatiran-kekhawatiran itu terjadi, bisa langsung dikonsultasikan ke expertnya gitu ya Mbak Sasya. Oke. Itu udah jadi take note kita sebagai para orang tua ya, untuk bisa tumbuh kembang anak itu ya kita yang pegang kartunya gitu ya ibaratnya. Nah, kalau misalkan mengenai ciri-ciri istilahnya konten-konten apa sih yang sebenarnya di gadget itu kan banyak banget ya, kayak ada game, ada cerita, ada tontonan, ada ina-inu gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita kasih gitu ke anak, isi-isi atau konten-konten yang sesuai dengan anak-anak gitu, Sas? Iya, ini pertanyaan menarik juga gitu. Suka banyak yang nanya kan kadang-kadang apa sih yang bermanfaat atau enggak gitu. Mungkin next slide-nya. Ini memang ada beberapa website sih yang memang mereka tuh membantu ya untuk merating gitu. Kayak kalau salah satunya mungkin yang lumayan non-profit itu commonsense.org itu mereka kasih sebenarnya. Tapi kita juga sebenarnya bisa sih cari sendiri kan sebenarnya tuh ada usianya gitu ya. Dan kenapa usia itu dipasang di situ tuh biasanya kan barnya usia deh, kita nggak kasih anak di bawah umur segitu gitu. Jadi biasanya kalau yang gampang tuh ya usia itu sama kita bisa lihat beberapa website rekomendasi dari ahli gitu. Terus untuk anak usia dini terutama tidak mengandung topik kekerasan. Itu satu kenapa ini sebenarnya buat semua konten ya, baik video, baik game segala macam. Jadi kayak misalnya konten superhero secara film pun kebetulan aku juga nggak kasih. Tapi kalau misalnya kayak buku kan biasanya buku anak-anak tuh suka ada ya yang franchising-nya superhero. Ya biasanya ceritanya tuh lucu-lucu aja, nggak yang berantem apa gitu. Kenapa? Karena anak di bawah usia 7 tahun itu dia belum terlalu bisa, nggak semua anak bisa bedain mana yang real, mana yang enggak. Ntar dia kepingin jadi superhero, loncat dari mana ke mana gitu. Jadi sebenarnya tuh ada maksudnya gitu ya, karena belum bisa ngukur kan resikonya tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi makanya sama
bisa ditiru gitu. Mereka lagi seneng-senengnya banget niru gitu. Jadi kalau misalkan dulu tuh ada ya satu tayangan yang semua parents tuh kebanyakan stres banget setiap abis nonton itu tuh anaknya jadi iseng banget gitu. Nah itu juga sebagai salah satu yang harus kita cermati gitu kan. Terus ini ada terus pergantian scene tidak terlalu cepat gitu. Jadi yang tadi aku bilang kan sebenarnya ini kita membantu anak berkonsentrasi lebih panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat acara TV terus cepet banget gitu. Tadi ya kayak anaknya juga belum nyerap dia udah. Jadi kalau anak tuh diem ngelihat acara gadget atau game tertentu yang sangat banyak perubahannya, itu bukan dia berkonsentrasi, tapi karena otaknya tuh bergerak tuh ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Nah, itu tidak mempertahankan rentang konsentrasi dia gitu. Jadi makanya kalau bisa pergantian scene-nya jangan cepet-cepet banget gitu ya. Jadi apa namanya ceritanya tuh bisa diikutin agak lama gitu. Kayak kemarin anakku nyobain Enuma yang kakak-kakaknya ngajarin kenapa kita bisa berbahasa Indonesia gitu ya. Nah itu kan nggak cepet kan, itu lama gitu dia ceritanya gitu, nggak terlalu cepet lah. Terus juga ada manfaat untuk meningkatkan skill tertentu atau memberikan pengetahuan ke anak gitu. Nah makanya emang sebenarnya kita dulu sih yang nyobain ya. Jadi kita tahu, oh ini buat anak aku gunanya apa gitu. Nah yang menarik adalah kalau beberapa aplikasi dan games itu juga ada pantauan nih gitu kayak report progress atau kira-kira anaknya udah nyampe level berapa dari keterampilan yang dikuasai anak gitu ya. Jadi sama terakhir ini sebenarnya urusan kita bisa dijadikan bahan diskusi untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan atau karakter anak tentunya sesuai value yang kita mau gitu. Jadi kan tiap keluarga, tiap ibu, tiap ayah pasti punya value-value berbeda gitu. Kita kasih anak tontonan A atau tontonan B, kita harus nonton dulu gitu. Nanti kita jadi tahu, oh kalau kakak atau adik nonton ini kita mau bahas apa ya, supaya ini masih bisa dijadikan sesuatu pembelajaran gitu. Jadi yang bagus adalah tetap memang kalau game ini dia bisa dimainin sendiri sama anak itu oke gitu. Kita jadi nafas banget gitu ya. Aku setuju banget. Tapi bagusnya setelah bermain atau setelah nonton gitu, kalau kita udah nafas juga gitu, kita bisa ngobrol gitu. Kita bisa nanya tadi kamu ngapain gitu. Atau kalau pas kita ada waktu sebelahan gitu, kita juga bisa sambil tanya-tanya ke dia gitu kan. Jadi emang ya sebenarnya kan lumayan terbantu ya Mbak Shalina dibandingin dengan kalau misalnya kita kayak kalau sekolah online tuh kadang yang sekolah kitanya ya kalau balita gitu. Karena kalau main game kan paling enggak tuh kalau kita berdua tuh kita nanya itu ngapain nih sih terus dia Ngapain aja sih? gitu yang main kan iya kan jadi kayak Iya, ya lumayan lah agak bisa nafas sedikit gitu jadi ini sih balik lagi sebenarnya sebelum semua ciri ini para parents sekalian coba direfleksiin pikirin lagi terutama untuk hal-hal yang hubungannya dengan tontonan gitu mungkin dengan perintilan tayangan yang ada gitu value masing-masing keluarga apa gitu sensitifnya sama hal apa jadi yang acara yang boleh dikasih apa dan acara yang nggak boleh tuh apa tuh biar clear dulu. Jadi kitanya dulu yang main gitu. tanya dulu tuh. Kadang ada ya, Mbak Sas ya, kayak beberapa orang tua yang aku temui gitu. Kadang, "Ih, Mhm. lu nonton gak sih yang ini? Gue nggak ngerti deh anak gue nonton apa." Terus langsung dikasih tahu gitu lah ya sama sama temen aku yang satu lagi, "Elunya Mhm. udah nonton belum? Lu lihat dulu." Ternyata tuh memang bener ya, kalau emang dari kitanya dulu, yang kita belajar dulu lah ibaratnya tontonan Mhm. anak-anak apa, baru nanti kita bisa diskusi nih ke depannya sama si anak ini. Karena kalau misalkan enggak, nanti itu kan juga bisa jadi bonding ya antara orang tua sama anak gitu. Betul. Ketika kita diskusi tuh, oh ternyata anak kita lagi excited sama hal apa. Jadi kan kita bisa mengasah keterampilan kelebihannya dia di situ ya, Sas ya? Mhm, aku tambahan juga jadi ingat Hmm, gitu, kan sempat juga tuh rame gitu ya di sosial media, oh game tertentu, ternyata ada konten, apa namanya, pornografinya atau apa gitu. Nah, selain kita value juga, kita tuh sebagai orang tua kayaknya zaman sekarang nggak boleh gaptek sih, untuk kayak ngeset, ini kan, parental control-nya seperti apa, dan di game tertentu ternyata di game tersebut yang heboh diomongin, itu ada parental control tertentu gitu. Kalau anak itu masuk ke room yang umurnya 4 tahun doang, ya nggak boleh ada konten, yang enggak gitu. Jadi sebelum kita bener kata Mbak Shalina, sebelum kita kemakan, orang lain bilang ini apa tuh,
kita cari tahu dulu sendiri gitu dan kita kontrol dulu sendiri. Yang ini juga jadi bagus buat teman-teman yang mungkin anaknya mau remaja atau remaja itu tuh udah konten tuh udah apa aja ya isinya. Jadi keterbukaan bisa ngobrol bareng, kita nonton bareng, dia maunya apa itu memudahkan komunikasi dua arah banget sih untuk jangka panjang gitu. Bener, aduh ini kayak langsung ibaratnya otak tuh celing gitu ya, kayak dapet inspirasi dari Mbak Saskia gitu. Karena memang kadang tuh orang tua kan butuh top up ilmu ya, kayak setiap hari, setiap waktu tuh kayak ada yang happening apa nih sekarang ini gitu. Dan sekarang tuh makin diingetin lagi bahwa hello orang tua, mari kita sama-sama melek teknologi gitu ya. Kita harus adaptif Betul. juga sama yang namanya perkembangan teknologi dengan anak dengan kita dulu pas kecil sama anak-anak kita itu udah totally different banget, berbeda banget gitu. Jadi orang tua sekarang tuh udah mulai harus lebih melek lagi karena benar-benar kalau saya mengutip dari salah satu praktisi pendidikan juga ya, Ibu Ella gitu ya, bahwa anak generasi alfa itu sekarang tuh ya maunya kayak time, ya udah sekarang ya sekarang, pengen tahu ya pengen tahu Betul. sekarang gitu. Jadi kayak kita harus bener-bener itu ya ternyata Mbak Saskia, maksudnya harus mengimbangi gitu dengan kemauan si anak juga dengan visi dan misi kita sebagai orang tua. Wah, ternyata jadi orang tua itu nggak hanya ngelahirin aja dan hamil ya. I wish ya. Tapi memang kayak peran kedua orang tua itu ayah dan ibu juga justru sebagai orang tua butuh kerjasama yang cukup signifikan ya untuk Iya, membesarkan. makanya kerjaan full time ya Mbak Shalina, nggak pakai cuti. Betul, makanya tadi pas Mbak Saskia bilang memperkenalkan diri gitu ya, saya adalah full time ibu, ya bener juga ya, kita tuh bener 24 jam 7 hari nonstop dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ya udah kerjaannya adalah ibu gitu. Cuman ya alhamdulillah harus disyukurin karena kita sudah dititipkan sebuah insan yang sangat luar biasa, anak kita gitu ya, supaya kita sama-sama belajar juga gitu ya, jadi orang tua yang bijak dan orang tua yang baik itu ke depannya seperti apa. Nah, ini nih prinsip pemberian gadget sehat pada anak. Kadang kan orang tua di sini Bapak dan Ibu sekalian kan suka berpikir gitu ya bahwa jadi mesti ngasih gadget sehat sama anak nih gimana nih supaya kita juga aman, kita juga ngerasa tentram, anak juga kebagian screen time-nya gitu. Nah, ini gimana nih Mbak Saskia? Iya ini, menjadi balada biasanya setiap kali konten ini disampaikan karena, prakteknya tidak semudah apa yang, ditampilkan gitu. Itu betul ya, karena, memang untuk pembiasaan atau habit ini tuh perlu percobaan yang berbeda-beda tiap orang tua dan anak gitu. Ini aku sampaikan dulu 6 poin utamanya nanti, termasuk cheat-nya gimana caranya gitu ya. Jadi kalau, prinsip-prinsip umumnya yang pertama emang lagi-lagi orang tua dulu yang perlu jadi role model penggunaan gadget yang sehat di depan anak. Kadang ini juga aku suka lost, apalagi kerjaannya semua berkaitan sekarang dengan handphone, dengan laptop gitu ya. Sampai ada beberapa parents tuh sempat cemas, "Aku tuh kalau bangun bingung deh Mbak, kalau subuh tuh ibadah dulu apa buka notifikasi dulu?" gitu. Kayak dia juga bingung, aku juga jadi bingung gitu Bingung. kan. Iya iya iya, betul. Iya, tapi emang tapi itu emang dilema zaman sekarang kan, karena Iya kita kayak dikejar-kejar notifikasi gitu. Jadi iya, kayak emang, satu itu dulu sih. Jadi kalau misalnya kita lagi kita lagi main sama anak, kita lagi waktunya anak itu kan sama kita punya, perbedaan persepsi istirahat. Jadi kalau kita tuh istirahat, pulang kantor selesai kerjaan kita pengen leyeh-leyeh. Anak itu istirahat lihat orang tuanya leyeh-leyeh, "Ayo kita main," gitu. Nah itu jadi kebayangkan energinya kebalik gitu dan kadang tuh kita lagi pengen lihat handphone, lagi pengen apa. Nah ini kalau kita mau punya peraturan, oke anak nggak boleh ini, kitanya dulu gimana depan dia. Nah, pas kita lagi makan, pas kita lagi mau tidur, pas kita lagi quality time, kita lihat screen atau enggak. Ini menurutku ini ujian paling berat gitu. Soalnya ini dulu gitu. Terus kadang-kadang aja aku betul suka, ya. aduh gitu, Aduh, ya iya kan. iya, bener Dan bener. makin gede dia makin menuntut kan ya Mbak Syah, makin bisa ngerti gitu kayak Betul. celah-celahnya tuh di mana. Ih bunda aja lagi ngelihat, aku juga deh, aduh salah Betul. kan nih gitu. Ingat banget kemarin itu gitu, kalau pokoknya yang harusnya dia ingat misalnya bawa, sendok garpu pulang nggak inget, tapi kalau ibundanya kapan, main gadget inget banget gitu. Iya, Jadi bener bener, jadi itu kayak tuh
kan gitu ya. Bener, senjata balik ke kita gitu. Terus perhatikan kesesuaian durasi dengan usia anak. Tadi udah sempat kubahas ya gitu. Dan tapi itu dengan asumsi itu di luar kalau dia misalnya perlu belajar online yang kayak dalam artian kayak kelas Zoom kelas gitu kali ya itu atau Meet kelas gitu. Karena ya sepanjang aku praktek sih belum ada anak yang kecanduan kelas Zoom kelas gitu enggak sih gitu insya Allah ya. Kita juga kan nggak kecanduan meeting online gitu. Jadi itu di luar itu ya Bapak Ibu gitu. Jadi diaturin aja gitu. Nah, terus diaturin lagi tadi perhatikan kesesuaian konten dengan usia anak yang tadi topik pembahasan yang sebelumnya. Terus next slide-nya adalah sebentar biar ganti slide dulu. Boleh, monggo. Nanti kalau misalnya ada keluarga Enuma yang mau bertanya ke Mbak Saskia, monggo banget ya, boleh ya Mbak Saskia gitu. Nanti Boleh banget. udah open mic juga gitu. Mumpung kita langsung sama expertnya nih, Bapak dan Ibu di sini. Nah, monggo dilanjut untuk prinsip pemberian gadget sehat pada anak gimana nih Mbak Sas? Nah, karena beda-beda nih ya. Terus nanti disesuaikan lagi waktu gadget itu nggak mengganggu waktu istirahat, makan, belajar. Sebelumnya bergerak aktif, quality time gitu. Bergerak aktif untuk anak sampai 8 tahun sehari minimal di 2 sampai 3 jam gitu. Jadi makanya beda-beda nih kalau ditanya jamnya jam berapa aku nggak tahu karena Bapak Ibu mungkin beda juga jam-jam istirahatnya, jam makannya, jam apanya dengan anakku. Mungkin kurang lebih sama tapi pasti beda-beda kan. Terus tadi setelah bermain lakukan diskusi untuk penggunaannya supaya kita juga bisa memantau apa sih yang anak udah pahami dan apa yang belum. Terus jadinya ada tambahan stimulasi, nggak cuma screen tapi juga ada diskusi sama kita. Dan ini yang selalu dibilangin tapi memang selalu paling berat, hindari memberikan gadget saat sebelum tidur atau sedang makan. Terutama aku kalau sedang makan tuh sirkus banget ya, kan anakku banyak gerak banget gitu. Tapi memang itu tuh berguna untuk anak tuh. Mungkin beberapa parents tahu bahwa ketika makan itu jangan ada gadget supaya anak tahu kapan kenyang sendiri, kapan lapar. Ya, itu. Nah, tapi itu manfaatnya apa sih? Sebenarnya itu hal basic. Anak paham sinyal tubuhnya. Nanti semakin besar dia jadi tahu kapan dia capek, kapan dia mau marah, kapan dia mau ini, mau itu. Jadi itu hal basic gitu yang kita bisa ajarin supaya anak mindful sama apa yang jadi kebutuhan dirinya. Dan ini juga Masya, seringkali aku juga ditanya gitu ya, mungkin nanti kalau ada parents yang mau nanya juga boleh gitu ya, misalnya, tapi gimana ya anak tuh kalau dilepas dari gadget itu ketika kita melakukan pembiasaan ini, itu pasti jadi banyak argumentasi, negosiasi, anaknya tantrum, kitanya juga ke bawah tantrum gitu kan, gitu. Cycle yang biasanya aku pakai adalah tadi, kita misalnya tahu sehari dia maksimal untuk hiburan tuh berapa lama gitu ya misalnya. Nah, terus kita jangan semua dijadiin satu, kalau bisa dicacah juga gitu supaya kita masih punya senjata nih kalau misalnya masih mau ngepel atau masak sore kan lumayan ya dia pakai dulu gitu. Nah, kalau masih belum ngerti jam kayak tadi anaknya Mbak Sherry dan anakku, kita bisa pakai alarm itu. Jadi dia tahu. Tapi ya namanya anak-anak sama kayak kita, kalau kita lagi main asik terus tiba-tiba ada alarm bunyi terus udah kita selesai kan kita ngambek. Nah, jadi coba 10 menit atau 5 menit, 15 menit sebelumnya tergantung tipe anaknya kita bisa kayak mulai nih mengalihkan perhatian dia ke kita. Misalnya kita tanya-tanya gitu, itu apa sih? Terus kita goda-godain gitu ya. Dan kita siapin kegiatan setelahnya yang cukup fun juga buat dia. Jadi jangan langsung ke tanggung jawab, makan, ngerjain PR atau mandi gitu lah. Gue lagi main, anak-anak tiba-tiba disuruh ngapain lagi gitu kan. Jadi mungkin oke, main air dulu, apa main bola, apa ngapain gitu ya. Yang kita mau lah dia buat ngerjain dan fun juga buat dia sebagai kegiatan transisi. Barulah habis itu itu supaya menyiapkan diri dia lebih ready ke kegiatan tanggung jawab berikutnya gitu. Jadi biasanya aku menggunakannya cycle itu. Dan kalaupun anaknya nangis, aku kayak seperti biasa kita validasi emosi, iya nggak apa-apa marah ya soalnya lagi main gitu. Pokoknya kita sebutin, ya udah nggak apa-apa ya mami tungguin sampai nggak terlalu marah. Atau nanti bilang ya kalau udah nggak marah. Kalau aku sih itu harus supaya kita konsisten dalam pemberiannya gitu. Nanti di satu titik tertentu, yaitu dia udah tahu misalnya mamanya udah kayak bentar lagi ya gitu. Kalau sekarang aku udah enak, udah kayak bentar lagi ya udah bunyi gitu. Dia udah kayak iya begitu bunyi dia tap mati. Tapi dulu. Oh,
Itu proses itu tuh yang kadang tapi thank you banget loh Sas, aku jadi kayak, ini banget, maksudnya ke-refresh lagi gitu. Karena kayak kalau misalkan dulu-dulu tuh memang anakku tuh kayak kalau makan, ya silahkan menonton gitu ya, ya silahkan Mhm. apa gitu, ujung-ujungnya gitu. Jadi kayak nih mohon maaf nih jadi curhat gitu ya, jadi It's okay. kalian bertanya juga gitu. Kadang itu dia, kita tuh lupa bahwa dia lagi asik-asiknya, terus tiba-tiba kita stop, udah ya selesai, bye. Kita nggak nyiapin kayak si yang tadi Saski bilang yang, kegiatan si transisi itu gitu ya. Jadi, sehingga anak tuh jadi kaget, jadi, "Lah lah lah lah, kenapa nih kok aku malah diambil aja nih si gadgetnya?" Gitu. Jadi aku lagi enak-enak nonton, enak-enak main game, kok kenapa, Bunda ambil, kayak gitu. Nah itu mulailah dia tantrum dan kemudian kita juga ikutan tantrum karena kayak, "Lah Bunda, mohon maaf nih kenapa diambil?" Gitu. "Pokoknya aku nggak mau, aku maunya main." Terus jadinya kan kita juga jadi marah gitu sama si anak. "Iya nggak bisa, ini adalah waktunya kamu makan, waktunya kamu, tidur, waktunya ngerjain worksheet dan lain sebagainya," gitu. Kadang tuh itu yang suka, kita para orang tua tuh suka lupa sih jujur aja gitu loh, Iya benar, dan satu lagi Mbak Syah, jadi tuh, kalau kita punya waktu rutin main gadget, itu juga jadi senjata bukan senjata sih, kebiasaan yang enak buat kita. Jadi kalau anaknya marah segala macam, kita bisa bilang, "Ini boleh dimainin lagi besok setelah misalnya kamu makan siang," atau kalau dia belum bisa baca jam gitu ya. Jadi heeh, anak tuh nggak bertanya-tanya, "Kapan ya aku tuh boleh dapat lagi?" Karena dia selalu dapat di jam-jam yang dia bisa prediksi, dan itu tuh sifat otak manusia. Kita tuh suka sama sesuatu yang predictable, nggak membuat kita jadi stres atau cemas gitu. Jadi punya waktu-waktu pemberian yang konsisten, mhm. rutin di jam yang sama, itu membantu kita in the long run as a mother, gitu sih. Waduh, itu sifat otak manusia ya, sukanya yang Mhm, predictable supaya ternyata. aman, Mhm. betul. Oh, jadi nah itu tuh yang memang kita sebagai orang tua belum sadar akan hal itu gitu ya beberapa. Jadi memang keluarga Inuma, Bapak dan Ibu sekalian di sini bahwa, kita ini sebagai orang tua PR-nya cukup panjang gitu ya. Karena kan sekarang tuh lagi heboh sebenarnya, "Wah anakku pengennya MPASI A, ini MPASI B, pengennya anakku sekolah di mana." Tapi ternyata peran orang tua tuh beyond itu semua gitu, karena banyak banget yang harus kita benahi secara pribadi dan juga secara, ke anak kita juga gitu kan. Nah jadi tadi tipsnya menarik banget gitu ya, selain yang pertama adalah anak itu perlu merasakan juga kesenangannya dia gitu ya, supaya dia itu juga paham bahwa, oh senangnya dia tuh misalkan, let's say nonton video gitu, tapi kita perlu juga untuk kasih timing yang tepat gitu, kayak tadi tipsnya dari Mbak Saskia adalah kayak harus dicacah gitu kan ya, harus dibagi tuh waktu-waktunya. Terus jangan lupa juga untuk kayak menyiapkan kegiatan-kegiatan, transisi gitu, supaya anak itu nggak hanya direbut, eee, istilahnya kepemilikan kesenangannya gitu ya, terus kita nggak nyiapin apa-apa, malah udah kewajiban gue lagi, mandi lagi gitu kan, makan lagi gitu. Sementara kita nggak nyiapin itu, nah itu justru yang jadi, concern untuk, kita para orang tua supaya ya ke depannya tuh, jauh lebih baik gitu ya untuk, apa namanya, parenting kita juga gitu. Ini tipsnya, ini banget nih ya, maksudnya bener-bener bikin melek mata banget di siang bolong Thank you. gitu. Nah, mungkin, di sini Bapak dan Ibu ada yang kita langsung ke sesi tanya jawab aja mungkin ya, Mbak Sasya gitu. Karena, Boleh boleh. di sini kalau misalkan ada Bapak dan Ibu keluarga Enuma yang ingin, bertanya, monggo di chat, boleh gitu ya, mau open mic juga boleh, tapi mungkin raise hand dulu ya, jadi nanti kita bisa langsung, apa namanya, kasih kesempatan untuk, dibuka mic-nya gitu. Mungkin kita sambil menunggu, mungkin aku dulu kali ya yang mau Boleh boleh, Mbak Syah. jadi kan aku punya anak 2 nih ya, Mbak Mhm. Saskia ya gitu. Aku punya anak 2 yang satu umurnya ya itu tadi 6 tahun, yang satu lagi kan, 4 tahun. Nah sekarang, ini kan kayak, memang udah full 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 apa, sekolah gitu ya, PTM gitu. Nah, ketika mereka kembali ke rumah, mereka tuh masih keinget banget soal yang namanya, "Mana, gadget aku?" Gitu, "Mana mana, waktu aku untuk bermain gadget?" Gitu. Nah sebenarnya untuk ukuran umur 6 tahun dan 4 tahun itu sebenarnya harus dibedain timingnya atau memang, tergantung dari kita sebagai orang tua aja mau kasih timing berapa atau sebaiknya seperti apa sih, itu pertama. Terus yang kedua adalah, karena kayak, banyak
kayak kanan kiriku bilang kan, "Nanti kan kita nih generasi pandemi," gitu ya, apalagi kan kita mau masuk ke jenjang berikutnya gitu ya, mau masuk ke Mhm. SD gitu ya, mau masuk ke TK anak kita gitu ya. Nah itu tuh, karena tadi tuh aku sempet ikut pemaparan dari salah satu SD, calon SD-nya anakku yang pertama. Itu dia, mereka bilang bahwa kita paham banget bahwa, generasi pandemi ini nih bener-bener sosialisasinya nih mungkin agak sedikit nggak sama sama yang anak generasi non pandemi gitu, terlebih dari soal gadget gitu. Terus aku jadi bertanya-tanya gitu kan ya Mbak Sas, kalau, Mhm. lah emang bedanya nih gimana nih? Nah sementara kita harus seperti apa supaya, penyesuaian anak itu antara gadget dan sekolah itu, ya paling nggak bisa diterimalah di SD itu gitu, atau gimana nih sebenarnya harusnya berperilaku seperti apa gitu sih kalau pertanyaan, concern dari aku gitu. Oke, kalau tadi, anaknya Mbak Syah kan 4 dan 6 tahun, itu kan Mmm, bedanya cuman 2 tahun ya. Jadi biasanya kan iri-irian tuh, to each other, nggak terlalu jauh juga kan. iya iya Jadi iya. mending, waktu untuk memudahkan buat musik kayaknya biar waktu mainnya bareng aja. Mungkin juga yang kedua udah nggak kepingin tidur siang kali ya? Apa masih pingin? Yang udah nggak pengen. Iya iya, soalnya biasanya kalau 2, kalau satunya udah enggak, yang satunya ngikut, nggak mau. Jadi mendingan Iya nggak dari mau. iya, daripada keriting di Mhm waktu yang sama, tapi, kurang lebih juga sebenarnya kan time span-nya tuh sama lah ya, 1 mhm. jaman gitu, dua-duanya. Itu kan kalau kita bagi 4 tuh atau bagi 2 aja, Mbak Syah, lumayan kan gitu. Dia Iya, 30 menit itu udah cukup lama gitu. Jadi, nggak apa-apa, tapi paling dibedain dia main apa, karena bisa bisa jadi juga levelnya masih berbeda kan. Ya bener. atau, kadang-kadang kalau yang punya siblings tuh aku suka irinya yang bawah tuh jadi lebih cepat perkembangannya karena ngikut yang atas tuh kayak gimana Iya gitu. bener Iya loh iya, Mbak. karena ada gurunya, karena dia ada yang dicontoh Oh, gitu. Iya, jadi, iya iya. itu membantu kadang, Kak. Mungkin ada misalnya kalau ada tontonan yang sama mereka lakukan gitu ya, mereka seneng bareng, nanti Mbak Syah bisa, diskusinya bareng aja, nanti kan lucu tuh ketemu Mhm point of view-nya adik sama kakak mungkin ada yang beda, tapi dua-duanya saling melengkapi gitu. Jadi, kebersamaannya juga dapat gitu. Jadi nggak apa-apa, as long as soalnya kan umurnya juga mirip-mirip ya, as long as kalau kayak skill mungkin baca, hitung, dan yang lainnya bisa jadi beda kan, itu iya. yang mungkin nanti kita sesuaikan gitu. Terus kemudian, untuk masalah gadget dan sekolah, menariknya buat sekolah ini, aduh nyari SD itu pasti pusing banget ya, aku nyari TK aja tuh pusing banget gitu. Jadi, SD ini kita mesti lihat kan, Mhm sebenarnya juga, setiap sekolah itu tuh punya aturan dan standar sendiri untuk requirement anak yang mau masuk seperti apa, kayak kita masuk kerja gitu. Jadi tiap sekolah tuh, dari culture mereka, apa yang mereka tawarkan, fokus mereka ke anak apa, itu tentunya mereka udah punya standar sendiri-sendiri gitu. Kalau kita berkaca sama ilmu psikologi dan perkembangan anak aja, misalnya kayak, untuk masuk SD itu sebenarnya anak nggak dianjurkan, maksudnya nggak ada kewajiban anak udah bisa calistung gitu, misalnya gitu ya. Tapi banyak mhm SD, mungkin di daerahnya Mbak Syah dan aku gitu, mhm. pada mau gitu kelas 1 tuh udah harus bisa itu gitu kan gitu, yang, jadi itu, standar dari sekolahnya sendiri. That's why kita biasanya, kadang-kadang, aku suka menganjurkan boleh tuh ambil tes kesiapan sekolah kalau di lembagaku di 3 generasi tuh kita ngukur, IQ-nya dan juga kepribadiannya, bukan buat kecerdasannya, tapi buat lihat sikap kerjanya, emosi dan sosialnya, untuk nanti dianjurkan juga nih dengan anak tipe kayak gini, cocoknya kalau misalnya masuk ke sekolah, itu sekolah yang tipe pembelajarannya kayak apa. Sekarang kan mau yang internasional maupun yang kurikulum nasional tuh, beda-beda ya. Ada yang emang mungkin Mhm, lebih teori, ada yang project based, ada yang iya. maksudnya macam-macam kalau kita mau ngulik gitu. Nah itu tuh, nanti anaknya akan diberitahu gitu, kayak orang tuanya akan diberitahu. Jadi coba, dikulik yang bagian ini kayaknya lebih cocok nih buat anak ibu atau bapak gitu. Dan, Mmm, kalau buatku pribadi, menimbang kita kemarin pandemi harus, balik anak-anak semua sekolah online lagi, aku tetap, mengusahakan ada kegiatan belajar anak yang, modelnya kayak belajar di kelas gitu tapi online. Kenapa? Karena in the future aku nggak tahu akan ada pandemi lagi nggak pas dia SD atau apa, jadi dia harus terbiasa sama environment itu, gitu. Karena oh, itu nggak ada yang tahu kan, iya iya, kan? gitu ya. Dan nggak semua guru sekolah, baik yang dalam negeri maupun luar negeri, ada beberapa kelas luar negeri yang juga aku ikutan gitu ya, buat, Mhm, ya ganjelan gitu, biar terbiasa aja gitu, iya. kreatif enough gitu untuk, bikin kegiatan secara online tuh menarik gitu. Nah, jadi kan yang penting adalah dia tahu
belajar itu bisa di mana aja, including if you have to do it online, just do it online gitu. Kalau zaman kita kan dulu enak ya Mbak Syah, Iya. sekolah, pulang sama temennya apa gitu. Iya. Kalau sekarang kan kita nggak tahu. Kalau tadi Mbak Shalina bilang nggak bisa disamain zaman kita kecil sama zaman sekarang gamenya udah bukan zaman kita kecil zaman sekarang. Minggu ini sama minggu depan kondisinya bisa berubah gitu. Jadi setidak pasti itulah anak-anak Gen Alpha ini menjalani hidupnya. Makanya penting bukan cuman untuk menambah skill secara akademis, tapi skill gimana biar ikhlas dan bersyukur sama situasi yang di depan mata itu penting banget untuk diajarin. Iya. Termasuk kita ya parents-nya. Gimana cara ikhlas itu loh Mbak Sas, kayak Asli. bener-bener kayak tapi iya banget sih minggu ini sama minggu depan itu bener-bener kita nggak tahu kayak ke Nggak depannya tahu. gimana gitu. Entar tiba-tiba online lagi, entar tiba-tiba harus offline bawa ini, bawa itu dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Isantia Retno. Hai Ibu Santi, Bunda Santi. Ini pertanyaannya adalah, hai Mbak Saski, hai Bun Syah, mau tanya untuk membersamai anak main gadget sebaiknya gimana? Aku tuh suka bingung, kadang katanya sebaiknya dibiarkan sendiri supaya lebih fokus. Kalau untuk kegiatan lain kan seperti ini ya, apakah kalau main gadget juga dan tidak ada distraksi, tapi di sisi lain kalau nggak didampingi takutnya akan jahil buka-buka aplikasi lain. Udah gede ya anaknya. Kebetulan anakku suka kepo, mohon saran dan bimbingannya. Waduh, terima kasih pertanyaannya Bunda Isantia, monggo. Aduh, Bunda Santian kita harusnya ngopi aja ini sih. Iya, jadi mohon bimbingannya. Biar apa gimana nih? Iya, jadi sebenarnya gini sih dalam setiap kegiatan anak bermain apa aja gitu-gitu. Kalau aku sih tim yang kita lihat dulu ya, anak tuh bisa ngapain. Kadang-kadang bagus juga ngelihat dia immerse sendiri sama activity-nya apa. Dibandingin kadang ibu-ibu tuh gatel ngatur-ngatur dia harus ngapain. Kalau kita di sebelahnya mulu, kalau ada yang salah kita langsung, kayaknya bukan itu deh, Dek, gitu. Ada aja kan rasa ingin apa ya, ngebenerin gitu. Nah, Benerin. padahal anak tuh sebetulnya ketika dia belajar mandiri, ketika dia independent learning, maupun dia lagi bermain mandiri, mungkin dia lagi belajar sesuatu yang kalau ada interupsi kita malah ganggu gitu. Nah, tapi jadi misalnya gadget gitu, kalau dia mau main sendiri nggak apa-apa. Mungkin lebih ke arah kita kadang-kadang tengok-tengok aja kali ya gitu. Apalagi kalau misalkan anaknya Bu Isantia kan kayaknya udah lebih gede ya. Jadi apa namanya kalau ditongkrongin sebelahnya mulu juga mungkin bete gitu ya. Kalau anak kita kan kalau anak aku kan masih cenderung anakku aja kalau misalkan aku duduk kayak itu ngapain sih mami jangan berisik gitu. Jadi kayak udah dia udah ada sesuatu yang dia mau kerjain sendiri gitu. Pun kalau dia main bebas juga kayak gitu. Yang bisa kita lakukan sebenarnya follow up-nya setelahnya gitu. Bu Isantia setelahnya tadi main apa sih gitu kita bisa diskusi supaya sebenarnya kan yang bagus kita belajar setelah online itu nanti dihadirkan secara offline juga gitu. Jadi tuh koneksi sel syaraf otaknya anak tuh makin connected to each other karena diulang. Kayak kita kan dulu repetisi. Kalau kita kan dulu ngafal satu buku, ngafal lagi pakai buku yang lain. Nah, sebenarnya ilmunya adalah kita ngelihat dulu, misalnya kalau kita ngelihat secara online, terus kita lakukan bareng nih, atau kita diskusiin bareng, itu nambah repetisi juga di kepala dia. Jadi, the more the better, cuman timingnya aja. Nah, terus memang untuk kepo buka-buka yang lain ini juga jadi concern banyak parents. Ini makanya si privacy setting-nya itu yang dipelajari sih di gadget kita tuh apa. Jadi pun kalau anak kepo buka yang lain, dia masih buka sesuatu yang memang cocok untuk konsumsi dia gitu. Ini tuh caranya banyak banget. Jadi harus dikulik sendiri dari gadgetnya apa, terus yang kita boleh nggak boleh apa. Aku jadi ingat beberapa klienku stres sendiri, anaknya tuh bisa downloadin bayar game sendiri gitu loh Mbak Syah. Terus tiba-tiba banyak tagihannya. Enggak. Nah, Ya ampun, iya. iya bener. Jadi kadang ada yang kayak butuh diamond nih, tambahan diamond gitu ya, butuh tambahan star. Jadi kayak dia klik, terus kayak kan biasanya kalau misalkan ada pakai pengguna iPhone gitu kan suka harus muka kita kan yang jadi centang terus terbayar gitu kan. Nah itu tuh pernah tuh temanku kecolongan hal itu gitu. Jadi kayak Iya, karena Gen Alpha tuh emang dia dari lahir dia udah bisa dan memang karena kayaknya developer banyak aplikasi tuh saking bagusnya sampai mudah banget orang nggak usah baca dia lihat icon aja udah tahu gitu. Dia anak-anak kita emang pinter banget di bagian itu makanya kita agak lebih hati-hati untuk apa ya untuk masalah privacy setting. Sebetulnya sih ada saran juga walaupun ini nggak semua bisa applicable di semua keluarga ya. Jadi
gadget untuk main dan gadget alat belajar tuh kalau bisa dibedakan. Karena sebenarnya generasi kita dan di bawah kita itu cenderung menyamakan semua hal dalam satu device. Jadi misalnya kayak buat kita berkomunikasi, buat kita kerja, buat kita hiburan, itu kita pakai alat yang sama sehingga kita kesulitan ngatur boundaries-nya gitu. Nah, kalau di antara para parents punya kemewahan untuk punya lebih dari satu gadget gitu ketika memberikan ke anak itu, jadi yang buat main emang buat main, tapi yang misalnya buat games buat belajar itu buat belajar dan dibedain namanya. Misalnya ini gadget gitu ya atau apalah namanya gitu ya, tablet gitu ya, yang ini alat belajar gitu. Jadi Oh, kebetulan aku melakukan hal itu. Jadi dia tahu setiap dia pegang yang mana gitu. Yang Numa nih aku masukin yang alat belajar kan, karena dia harus ngitung harus apa. Oh itu berarti di situ aku belajar through apapun gitu. Dia bisa bedain kapan dia harus akses yang mana gitu. Jadi kalau punya privilege itu silahkan digunakan tuh mulai sekarang supaya mereka bisa bedain mana leisure time, mana ini mereka emang harus lebih serius gitu. wah itu menarik sih, karena memang anakku di satu gadget aja tuh kebetulan kayak belajar lewat situ gitu ya, terus kayak mengenal lagu lewat situ, main lewat situ juga gitu. Jadi malah nggak ada, jadi nggak tahu ya kayak ini pun mau aku pakai buat belajar, ntar dulu bunda aku mau main dulu gitu kan, sebenarnya bisa aja dia kayak gitu. Iya. Coba deh aku mungkin praktekin kali ya. Jadi harus di device yang berbeda kalau misalkan kita diberikan privilege lebih gitu ya. Why don't if we do that gitu. Kalau satu untuk belajar, satu memang untuk yang bermain. Jadi anak juga bisa membedakan tuh sedari ini. Begitu keluarga Enuma. Wah ternyata ya. Kayak satu pertanyaan tapi ilmunya langsung biar gitu kan. Blast keluar Thank gitu you, Tata ilmunya. bawel ya sebenarnya narsumnya. Maafin. Gak apa-apa banget dong. Justru ini adalah kesempatan kita untuk bertanya dan Saskia mengelaborasi gitu ya. Bapak Ibu di sini kalau misalkan mau bertanya, nah mungkin sekitar satu pertanyaan lagi ya sebelum nanti kita closing gitu ya. Jadi nanti jangan lupa untuk kalau misalkan mau menghubungi Mbak Saskia gitu untuk bertanya juga nanti bisa lewat kami juga gitu ya. Di @sekolahenuma di Instagram, nanti juga bisa tag ke Mbak Saskia juga @saskia dan juga @3 generasi juga gitu ya. Jadi kalau misalkan mau bertegur sapa di Instagram monggo banget gitu ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir, ada yang mau bertanya monggo banget atau mungkin dari Kak Tabita atau Kak Oktari atau Kak Raisa, Kak Putri monggo kalau misalkan mau mungkin sebagai orang tua gitu ya atau mungkin yang punya ponakan masih umur di bawah usia dini gitu ya, umur di bawah tadi kan usia dini itu sampai 8 tahun ya kurang lebihnya ya. Sekarang iya. Ya, ya. Nah ini monggo loh kalau misalkan mau bertanya silahkan gitu. Nah ini ada Kak Tabita sama Kak Oktari, mungkin ada yang mau ditambahkan? Halo. Oh, oke. Halo. Oke. Kedengeran ya suaranya. Bapak Ibu, kok Bapak Ibu jangan apa namanya? Jangan malu-malu, boleh kok dibuka mikrofonnya kalau mau tanya. Apa namanya? Kalau saya nanya ini aja kali ya, apa namanya? Pertanyaan kecil aja. Kalau misalnya saya tahu kan anak-anak kan nyontoh orang dewasa ya, Mbak Saski. Heeh. Kalau saya tuh ngelihatnya biasanya Bapak Ibu guru itu kayak mencari ngasih anaknya suatu pekerjaan, tapi nanti di saat dia memberi pekerjaan itu, dia ngumpet-ngumpet deket meja atau deket lemari buka HP-nya gitu. Nah, saya khawatir hal-hal seperti itu justru bukan yang di dalam 6 prinsip memberi gadget kepada anak gitu. Jadi maksudnya kayak malah itu menimbulkan masalah baru gitu. Karena saya juga adalah orang yang kalau misalnya lagi kayak begitu, ya pasti kan kepengaruh ya, apalagi anak kecil ya. Maksudnya "Mbak," kayak gitu, kok kayak nggak ada gitu loh. Tiba-tiba tadi misalnya dia kayak ngasih pelajaran, atau ngasih makan siang, atau ngasih apapun deh, dalam rangka sebenarnya untuk cari napas, kayak gitu. Nah itu gimana Mbak Saski? Kalau saya nanyanya itu, mungkin nanti, apa namanya, ada tips nggak atau bagaimana gitu? Mungkin kalau menjawab hal itu memang ini kali ya, kita tuh kalau mau build habit tuh di sesuatu yang kita bisa dulu gitu. Jadi misalnya kan sebenarnya aturan yang utama banget kalau bisa gadget free itu tuh harus bisa gitu ya, itu dimakan sama sebelum tidur gitu. Jadi memang di ruangan tidur
dan di tempat makan itu tidak ada gitu, dua hal itu gitu. Kalau kita belum sanggup dua, satu aja misalnya di ruangan tidur gitu. Nanti besoknya nambah lagi gitu. Dan pun kalau kita mau kerja secara online gitu, kayak kita harus kalau bisa kita punya space, oh itu space buat kerjanya mama atau papa. Itu jadi anaknya tahu setiap kita ke sana tuh kita sebenarnya lagi kerja gitu secara online. Jadi aku pegang handphone atau aku pegang apa tuh sebenarnya di tempat itu karena memang semua kerjaan kita tuh pakai akses itu gitu supaya anak juga tahu. Kadang kan ada ya yang WFH-nya random di mana aja sambil ngerjain apa aja gitu. Nah itu bikin anak juga nggak tahu nih batasannya. Ini sebenarnya mamanya tuh lagi bercanda sama temennya, lagi meeting atau apalagi ibu-ibu kan, kita bisa bener-bener kayak multitasking banget sambil masak, sambil meeting, sambil ini, sambil itu gitu kan. Jadi mulai dari sesuatu yang kita bisa dulu, satu dulu aja dan kita minta anak melakukan hal yang sama di bagian itu gitu supaya kita juga nggak colongan-colongannya. Mungkin kalau misalnya lagi sekolah dia pakai, aku biasanya izin sih sama dia gitu kayak ini mami harus balas email sebentar gitu. Kamu di sini ya, nanti aku balas email dulu di kamar gitu, nanti aku balik lagi gitu. Nah itu juga bisa dipakai sih sehingga sistemnya nggak colongan tapi dia tahu kita emang lagi kerja gitu. Kalau aku sih gitu ya. Soalnya kalau kita bener-bener misalnya kita orang dewasa disuruh kayak cuma 2 jam, 1 jam gitu, itu kayaknya agak lebih susah dibandingin anak-anak gitu. Jadi aku kalau misalkan aku emang itu untuk hiburan, emang untuk kayak misalnya scrolling sosmed atau misalnya nonton Netflix gitu ya Mbak Syah, Mbak Tabita, walaupun aku harus 1,5 speed gitu biar cepat gitu. Nah itu kalau anaknya udah tidur sih. Jadi aku nggak terganggu ke distraksi bagian hiburannya gitu. Jadi dicari sendiri pas mereka lagi apa gitu. Oke, Wah, luar biasa. makasih. Ya, itu tips boleh juga sih. Ada lagi yang mau Oke. Ini bertanya? suaraku kede Kedengeran, suaraku kedengeran kedengeran kok. ya? Oke. Kedengeran. Soalnya sinyal di rumah agak terganggu, mohon maaf. Mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup ya acara literasi seru petualangan siang hari pada siang bolong hari ini gitu ya. Mungkin bisa di next slide Kakak Tabita. Jadi intisari dari literasi seru dari edisi petualangan siang hari pada siang hari ini itu benar-benar banyak banget yang bisa kita petik nih keluarga Enuma gitu ya. Dari yang namanya dari yang pertama tadi sempat Mbak Saskia bilang kalau sesuatu yang berlebihan itu nggak baik juga gitu. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak satu gitu ya, itu juga nggak terlalu baik gitu ya. Jadi mending kita sebagai orang tua itu kita berusaha untuk membagi antara anak itu belajar, anak itu bermain, dan anak itu juga mengasah kreativitasnya itu seperti apa. Nah, itu bisa dari orang tua sendiri gitu ya. Dan juga kalau misalkan kita ingin memberikan anak kita tontonan atau mungkin permainan gitu ya di dalam gadgetnya, itu hendaknya kita coba dulu nih. Kita tahu dulu gimana caranya ya supaya anak aku ini nggak sampai kecanduan sama yang namanya gadget. Oke deh kita tonton dulu, dan juga jangan lupa untuk kalau anaknya belum ngerti yang namanya jam gitu ya, boleh dipakein alarm kayak yang tadi Mbak Saskia sempat sharing mengenai sistem alarm itu yang mungkin 15 menit atau mungkin 10 menit. Jadi tergantung Bapak dan Ibu di sini keluarga Enuma gimana caranya itu untuk mengatur waktu yang sedemikian rupa supaya kita sama-sama enak gitu ya. Anak juga dapat quality time di screen time-nya, dan orang tua tuh juga jadi oh iya ya ternyata mereka tuh perlu loh mendapatkan haknya gitu ya. Jadi kita juga bisa tahu nih schedule-nya seperti apa. Dan juga tadi yang sempat aku highlight itu adalah kegiatan transisi itu. Kadang sebagai orang tua tuh kita mengambil hak anak kita tanpa kita sediakan lagi kegiatan yang menjadi untuk anak itu supaya paling enggak lupa nih sama kegiatan yang lainnya, sama kegiatan gadgetnya, tapi juga untuk ke depannya tuh kewajiban-kewajibannya nggak langsung dari gadget ke kewajiban, tapi ada si transisi ini yang menyelamatkan lah ibaratnya gitu. Ini benar-benar jadi highlight pada siang hari ini. Nanti kalau misalkan kita mau temu kangen lagi, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke WAG Kabar Keluarga Enuma. Jadi nanti di sana kita akan sharing mengenai insight hari ini, terus mengenai webinar dan sharing session ke depannya, juga info-info terkini mengenai pendidikan, tenaga pendidik juga, dan juga info lainnya yang berkaitan dengan
seputar sekolah Enuma, Bahasa Indonesia, dan sekolah Enuma. Nah, nanti di akhir acara mungkin kita bisa foto bareng dulu ya, Mbak Saskia, untuk dokumentasi kita pada siang hari ini. Mungkin dari Ibu Isantia, Pak Sander, Bu Ana, Fadia Adliani, Bu Rina, Ibu Mei, Mbak Vega, Ibu Nilhabs, Yarmani, Nurul, itu mungkin boleh open cam, kita sama-sama mau foto. Kalau misalkan lagi nggak bisa juga nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan tag di Instagramnya @sekolah_enuma untuk kita sama-sama berbagi di acara pada siang hari ini gitu. Nah, ini mungkin slide-nya boleh cucup dulu. Mungkin nggak apa-apa sih yang ada aja. Kalau misalkan nggak bisa open cam juga nggak apa-apa. Kita foto dulu kali ya. Mulai dari 3, 2, 1 gitu. Mungkin Mbak Tabita boleh di cue. Oke, mari kita foto. Oh, ada Ibu Fadia bawa dedeknya. Oke, baik. Jadi apa namanya? Jadi semangat saya. Oke. 1, 2, 3. Yeay, sudah? Ya, sudah ya. Oke, terima kasih Ya. Kak Tabita. Mbak Saskia, terima kasih banyak Terima atas kasih. pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam buat suami, salam buat keluarga di rumah, salam buat Saga. Terima kasih infonya, benar-benar berfaedah sekali ya kalau bahasa anak zaman sekarang gitu ya. Sangat berfaedah, sangat benar-benar useful banget, dan insya Allah nanti kita praktekkan sama-sama di sini ya keluarga Numa apa yang telah disampaikan oleh Mbak Saskia. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas atensinya pada siang hari ini di Literasi Seru bersama Sekolah Enuma dan keluarga Enuma lainnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di Literasi Seru berikutnya. Dadah.